Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, jumpa lagi dengan Ustazah Yaya di pembelajaran tematik tema 8 subtema 4. Ya Allah, tema kita sudah habis ya. Anak solih dan solihah, persiapan untuk PAS atau penilaian kenaikan kelas sebentar lagi. Wah, besok sudah kelas 2. Semangat selalu ya belajarnya ya. Nah, pekan ini kita akan menghabiskan tema 8 subtema 4. Ustazah hari ini ingin menyampaikan pembelajaran tentang bencana alam. Nah, tapi fokusnya ke pembelajaran yang paling kita pertama biasa kita pelajari, yaitu pembelajaran PPKN, yaitu sikap kerjasama dan tolong menolong. Bagaimana ya bencana alam yang sekarang sering terjadi? Apakah itu dapat terjadi oleh kita sebagai manusia? Apakah itu kejadian dari alam semesta? Kita pantau ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, apa sih bencana alam itu? Anak solihah pasti tahu. Ustazah Yaya, kerusakan alam semesta. Ada lagi tsunami. Ada lagi apa? Gunung meletus. Wah, itu semuanya bencana alam. Betul, itu namanya bencana alam atau yang ditimbulkan oleh alam semesta. Tapi jangan lupa ada juga loh yang terjadi karena kesalahan kita sebagai manusia. Nah, bencana alam sering terjadi secara mendadak, dapat terjadi pada saat siang maupun malam. Bencana alam menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian. Banyak orang kehilangan harta benda dan keluarganya. Pada saat inilah para korban bencana membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu kita wajib membantu mereka. Inilah yang namanya bencana alam. Sebelum ke yang lainnya, kita minta kepada Allah SWT dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah menyampaikan tentang bencana alam karena sesuai dengan subtema kita, yaitu tentang bencana alam ya. Ini dia. Bencana alam bisa terjadi oleh alam semesta itu sendiri yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluknya. Nah, ada juga ternyata nih yang disebabkan oleh kecerobohan, ketidakbaikan perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dilakukan atau bencana alam yang bisa terjadi oleh kerusakan tangan manusia, yaitu satu, tuh ada gambar yang pertama itu apa tuh? Ada longsor, ya. Ada juga banjir, ada juga banjir, terus longsor, juga ada juga yang terkena reruntuhan. Nah, itu juga terjadi karena bencana alam yang terjadi oleh tangan manusia. Kalau banjir, biasanya kita suka membuang sampah sembarangan, akhirnya terjadilah banjir. Ada lagi polusi udara. Karena apa? Ya, karena sembarangan membuang udara-udara itu ke alam semesta, akhirnya menimbulkan polusi pada alam semesta ini ya.
Terus ada juga dengan longsor. Longsor itu kenapa Ustazah? Nah, karena manusia menebang hutan sembarangan. Akhirnya kekuatan tanah di gunung-gunung, di hutan-hutan itu tidak kuat dikarenakan pohon yang harusnya masih tumbuh ditebang oleh manusia. Makanya kita sebagai hamba Allah yang setia mengurusi alam semesta dengan baik, kalau kita mau menebang hutan, cari yang sudah tua, terus ditanam kembali, jangan tidak ditanami kembali. Kalau tidak ditanami kembali, apa yang akan terjadi? Hutannya gundul dan kita juga bernafas juga kurang karena paru-paru dunianya hilang karena terjadilah longsor di sana sini, apalagi musim penghujan seperti kemarin-kemarin yang terjadi ya. Ada yang di Jawa Barat, ada yang Sumatera, ada yang di Irian. Itu semua karena apa ya? Ulah kita sebagai manusia. Banjir juga. Nah, ini ada lagi nih yang bencana alam yang terjadi oleh alam itu sendiri atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah angin puting beliung. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, tsunami. Itu semua adalah Allah yang menentukan dan menetapkan ya. Nah, makanya kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diberi apa saja, karena Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini dia. Kita sebagai hamba Allah tentunya dengan kejadian-kejadian itu kita wajib mempunyai rasa kepekaan hati atau rasa ingin membantu orang lain. Ya Allah, itu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena bencana, gimana ini ya? Nah, kalau yang terjadi bencana di Palestina itu kenapa itu? Itu ya manusia, bukannya alam semesta ya. Nah, tapi tetap kita juga saling membantu, saling menolong ya. Sama ketika di rumah, kalau ada saudara kita kecelakaan, saudara kita jatuh, kita juga wajib menolongnya, membantunya. Insya Allah mereka juga akan sungguh berterima kasih kepada kita karena kita sudah membantu dengan baik. Ini dia upaya membantu bencana alam. Biasanya kita di Indonesia ada lembaga yang memegang khusus untuk membantu bencana alam, yaitu kantor BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Alam. Mereka tuh sigap ketika dimana terdengar ada bencana segera berangkat. Nah, apalagi kita ya sebagai saudara-saudara kita dimanapun, kita harus membantu. Ustazah, aku tidak bisa membantu dengan harta. Ya, membantu dengan doa. Semoga mereka juga diberikan keringanan dalam melaksanakan beban-beban yang diberikan kepada mereka. Syukur-syukur kita bisa membantu dengan sedikit infak, disimpan dulu. Nanti kalau sudah penuh 1 bulan, dikirim ke bank yang ditunjuk oleh tempat-tempat yang terkena bencana ya. Oke. Semoga pembelajaran hari ini Ananda semua paham tentang bencana alam, apa yang harus kita hindari, apa yang kita harus hati-hati dan waspadai ya. Insya Allah anak solih dan solihah pasti bisa ya. Nanti kita kerjakan semua tugasnya ada di pembelajaran Google Meet besok di hari Senin. Terima kasih anak solih dan solihah sudah mau memperhatikan pembelajaran dari Ustazah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.